Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 36. Bagus, kau kini tidak mengenal takut lagi. Kui Hong lupa akan bau air kencing yang biarpun sudah dihisap tanah masih meninggalkan bau lumayan, karena dia tertarik maka dia mendekat lagi, bahkan kini dia duduk di sebelah kiri kakek itu, menonton penuh perhatian. 2 ekor jangkrik sudah berkelahi lagi di atas telapak tangan kakek itu. Akan tetapi jangkrik kecil itu mundur terus. Kalau sekali ini kalah, ku gencet dengan batu kepalamu. Kakek itu mengomel dan Kui Hong menaruh kasihan kepada jangkrik kecil merah itu. Kek, tahan pantatnya dengan kili-kili. Dia masih terus melawan, belum kalah, jangan keburu dia jatuh ke bawah. Kui Hong yang melihat si kecil itu benar-benar nekat, saling gigit tak dilepaskan lagi, menjadi tegang hatinya dan ingin melihat si kecil yang didesak-desak oleh si besar itu dapat menang. Kakek itu tidak menjawab, akan tetapi ternyata dia menurut petunjuk Kui Hong menggunakan kili-kili untuk menahan pantat jangkrik kecil merah yang terdorong terus ke belakang. Setelah kili-kili itu menahannya, pertandingan menjadi makin seru dan mati-matian, dan kedua jangkrik saling gigit sampai mulut si kecil mengeluarkan air menguning. Jangkrik hitam yang besar agaknya penasaran, makin dikerahkan tenaga kakinya yang besar, didorongnya kepala jangkrik kecil yang sudah luka-luka itu sekuatnya sehingga tubuh jangkrik kecil itu tertekan, terhimpit dan tertekuk ke belakang sehingga akhirnya jatuh terlentang dan si besar hitam masih menggigit dan nongkrong di atasnya. Kakek itu menjadi pucat wajahnya, matanya terbelalak dan perasaannya tertusuk. Akan tetapi tiba-tiba jangkrik kecil yang kehilangan akal itu membuat gerakan membalik sehingga gigitan terlepas, dan ketika jangkrik hitam besar mengejar, si kecil itu menggerakkan kedua kaki besar ke belakang, menyentik dengan tiba-tiba dan gerakannya amat cepat dan kuat. Akibatnya, tubuh jangkrik hitam besar itu terlempar ke atas dan jatuh. Sial baginya dia jatuh menimpa batu sehingga kepalanya pecah dan mati di saat itu juga. Lebih aneh lagi. Kini jangkrik kecil merah yang masih berada di tangan kakek itu mulai mengerik dan bergerak-gerak ke sana kemari, seolah-olah menantang lawan. Hebat dia! Kui Hong berseru, juga girang sekali. Akan tetapi dia segera menghentikan kata-katanya dan matanya terbelalak memandang ke belakang kakek tua itu. Dari jauh tampak olehnya rombongan orang pulau neraka yang menggotong peti mati, berjalan menuruni anak tangga batu menuju ke arah mereka. Kui Hong merasa khawatir sekali. Dia maklum akan kelihayan orang-orang pulau neraka itu. Akan tetapi dia terheran-heran ketika melihat mereka semua menjatuhkan diri berlutut dan meletakkan peti mati itu di depan mereka, terus berlutut tanpa bergerak sedikit pun. Akan tetapi kakek tua yang kecil itu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia sedang bergembira, girang bukan main. Hehehahaha, kau boleh istirahat dan sembuhkan luka-lukamu, jagoan cilik. Katanya sambil melepaskan jangkrik itu ke dalam semak-semak. Kemudian dia menari-nari kegirangan, tertawa-tawa dan bergulingan ke sana-sini, mendekati bangkai jangkrik hitam, mengejek dan menjulurkan lidah kepada bangkai kecil itu. Hehe, kau kira yang besar harus menang? Hahaha. Ketika ia bergulingan itu, tanpa disengaja dia bergulingan ke dekat Kui Hong. Tentu saja gadis ini tidak mau tubuhnya terlanggar, maka dia meloncat berdiri. Gerakan gadis ini disalahartikan oleh si kakek Sinting, disangkanya gadis itu menentangnya, apalagi dia melihat bahwa gadis itu tidak ikut bergembira bersamanya. Marahlah dia dan tiba-tiba ia menelungkup, menekan tanah dengan kedua tangan dan bagaikan kilat cepatnya, kedua kakinya menyepak ke belakang persis gaya jangkrik kecil tadi, kedua ujung kaki menghantam dari bawah ke arah tubuh Kui Hong. Tentu saja Kui Hong terkejut sekali. Untuk mengelak sudah tidak keburu lagi maka cepat ia menangkis. Des! Akibat benturan ini, tubuh Kui Hong terlempar ke udara, jauh tinggi dan temangsang, di atas dahan-dahan pohon yang tinggi dalam keadaan lemas. Kakek Sinting itu berseru kaget. Hei! Wah, mengapa kau mau saja ku sepak? Secepat burung terbang, tubuhnya melayang ke atas tanpa menginjak dahan pohon, tangannya yang berlengan pendek itu menyambar tubuh Kui Hong dan membawa darah itu meloncat turun. Sekali ditepuk punggungnya, Kui Hong dapat bergerak kembali dan ia terlongong memandang kakek yang ternyata memiliki ilmu kepandaian luar biasa itu. Setelah memulihkan kesehatan Kui Hong, kakek itu melanjutkan bersorak gembira. Hahaha! Hore!
Aku menemukan jurus baru yang hebat. Khusus untuk si kecil mengalahkan si besar. Hahaha. Tiba-tiba ia melihat rombongan orang pulau neraka yang berlutut di situ, lalu suara ketawanya berhenti, dia membentak marah. Hei, siapa suruh kalian berlutut di situ? Hayo pergi semua, jangan ganggu aku yang sedang bergembira. Kui Hong kembali terheran-heran. Orang-orang pulau neraka yang tidak rendah tingkatnya itu, mengangguk-angguk dan seperti anjing digebah mereka pergi mengundurkan diri, meninggalkan peti mati dan tampak mereka itu duduk jauh dari tempat itu, seperti sekumpulan pelayan menanti perintah majikan. Sedikit pun mereka tidak berani lagi memandang ke arah kakek Sinting. Hehehe, mereka itu menjemukan sekali. Ilmu yang baru ini mana boleh dilihat mereka? Tentu akan mereka curi kelak. Gadis gede, engkau ikut berjasa dalam penemuan jurus istimewa ini, maka sudah sepantasnya kalau aku mengajarkan jurus ini kepadamu. Kui Hong menggeleng kepala. Aku tidak ingin mempelajari jurus yang tidak sopan itu. Wah, lagaknya. Jurus tidak sopan, katamu? Hayo jelaskan, apanya yang tidak sopan? Aku adalah seorang manusia, seorang gadis pula, bukan seekor jangkrik atau seekor kuda. Kalau aku mempelajari jurus menyepak seperti jangkrik atau kuda itu, bukankah itu tidak sopan? Wah, sombongnya. Mana ada jurus sopan atau tidak sopan? Hayo jawab, untuk apa engkau mempelajari jurus-jurus ilmu silat? Bukankah untuk merobohkan lawan, untuk membunuh lawan? Apakah ada cara membunuh yang sopan atau tidak? Kalau dilihat tujuannya, semua jurus yang pernah kau pelajari juga tidak sopan. Hayo coba kau bantah. Kakek itu bersikap seperti seorang anak kecil yang cerewet dan mengajak bertengkar. Sudahlah, aku tak mau banyak bicara dengan tokoh pulau neraka. Siapa tokoh pulau neraka? Engkau, kakek Sinting. Apa kau kira aku tidak tahu bahwa engkau tokoh pulau neraka? Dari mana kau tahu? Dari mukamu yang tidak berwarna itu, seperti muka mayat. Kui Hong tidak mau bilang bahwa dia tahu karena melihat orang-orang pulau neraka tadi amat takut dan menghormat kakek ini karena hal itu menjadi terlalu mudah untuk menduga. Ada apa dengan mukaku? Tidak berwarna? Kau mau warna apa? Hitam? Nah, lihatlah. Kui Hong hampir menjerit ketika melihat betapa muka kakek itu tiba-tiba saja berubah hitam seperti pantat kuali yang hangus. Hanya tinggal putih matanya dan dua giginya saja yang kelihatan. Apa kau mau yang merah? Dan berbareng dengan ucapannya itu, muka kakek itu menjadi merah seperti dicat. Atau biru? Hijau? Kuning? Kini Kui Hong melongo. Muka itu bisa berubah-ubah seperti yang disebut kakek itu, seolah-olah ada yang mengecatnya berganti-ganti, dan akhirnya berubah biasa lagi, muka yang pucat, muka seorang kakek yang berpenyakitan. Jelas engkau seorang tokoh besar pulau neraka? Kui Hong berkata. Kalau betul, mengapa? Apa bedanya kalau aku orang pulau neraka, atau pulau es, atau pulau kosong, atau dari puncak gunung Butong San, atau dari padang pasir? Apa bedanya kalau aku terlahir sebagai bangsa ini dan bangsa itu? Tetap saja aku seorang manusia seperti juga engkau. Jangan sombong kau, gadis gede. Jangan sebut-sebut aku gede. Apa kau kira engkau ini masih bocah? Yang gede bukan usianya, melainkan tubuhnya. Bukankah engkau gede sekali kalau dibandingkan dengan tubuhku? Bukan aku yang gede, melainkan engkau terlalu kecil. Aku biasa saja. Kau benar-benar menjengkelkan orang, kakek Sinting. Siapa sih namamu? Kejengkelan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam batinmu sendiri, digerakkan oleh pikiranmu, Nona. Siapa suruh engkau jengkel? Aku memang bukan orang yang besar, bukan orang ternama, aku hanyalah butek Xiao Jin, manusia rendah tanpa tanding. Aku tidak bicara berlebihan kalau kukatakan bahwa aku adalah datuk pulau neraka. Mengapa kau mencabut pedang? Waduh. Pedangmu itu. Pedang iblis, seperti yang dipegang murid Su Heng. Kini Kui Hong dapat menduga siapa adanya kakek ini. Kiranya sute dari kakek yang seperti mayat hidup, guru dari Kang In. Bagus, ketahuilah, kakek Sinting. Aku adalah Giam Kui Hong dari Pulau Es. Dan pedang ini memang benar Limo Kiam, pedang iblis betina. Sedangkan Lam Mo Kiam yang dipegang oleh murid keponakanmu itu adalah barang rampasan,
curian yang harus dikembalikan kepadaku. Sekarang setelah kita saling bertemu, dua wakil dari kedua pulau yang bertentangan, kita boleh mengadu nyawa. Mengadu nyawa? Hehehe, boleh. Boleh sekali. Akan tetapi kita harus bertaruh, tanpa pertaruhan aku tidak sudi susah-susah keluarkan keringat. Biarpun hatinya mendongkol sekali, Kui Hong menjadi geli juga. Butek Xiao Jin, orang mengadu nyawa mana bisa bertaruh? Yang kalah akan mati, mana bisa memenuhi pembayaran? Siapa bilang mati? Kalau aku tidak menghendaki mati, mana bisa di antara kita ada yang mati? Begini, aku akan mainkan jurus baruku yang kau pandang rendah tadi untuk menghadapi pedangmu. Kalau pedangmu sampai terlepas, berarti kau kalah dan engkau harus menemani aku dikubur hidup-hidup selama seminggu. Kui Hong bergidik. Gila. Itu sama saja dengan mati. Siapa bilang sama? Aku sudah berkali-kali dikubur hidup-hidup, sampai sekarang kok tidak mati? Dikubur hidup-hidup menemaniku berarti mempelajari ilmuku dan menjadi muridku, mengerti tidak kau, perawan tolol? Melihat kakek itu sudah naik pitam lagi, Kui Hong menahan kegemasan hatinya dan berkata, kalau kau yang kalah? Kalau aku yang kalah tak usah bicara lagi karena aku tentu tidak dapat menjawabmu. Pedangmu Limo Kiam itu bukan sembarangan senjata, jauh lebih tua dan lebih ampuh daripada aku, kalau aku kalah tentu dia akan minum habis darahku. Nah, kau mulai. Kui Hong menjadi serba susah. Biarpun dia tidak sudi menjadi murid seorang tokoh pulau neraka, akan tetapi untuk membunuh kakek Sinting ini sebenarnya dia pun tidak tega. Biarpun dari pulau neraka, akan tetapi kakek ini hanya sinting dan aneh, sama sekali tidak kelihatan jahat, bahkan kegalakannya terhadap orang-orang pulau neraka tadi, kegalakan dan kemarahannya terhadap dia, seperti main-main atau pura-pura saja. Selain itu, kakek ini jelas memiliki kepandaian yang luar biasa, dan dia bergidik kalau mengingat akan kepandaian kakek mayat hidup Guru Kang In. Namun, demi menjaga nama dan kehormatan paman dan gurunya, dia harus menang. Apalagi dia memegang Limo Kiam dan hanya dilawan dengan jurus baru yang diperoleh kakek itu dari adu jangkrik tadi. Lihat pedang, bentaknya dan terdengar suara bercuit nyaring dan aneh ketika Limo Kiam lenyap berubah menjadi segulung sinar kilat yang mujizat dan mengandung hawa maut. Haya! Kakek itu mengelak dan betul saja, dia sudah menjatuhkan diri dan bergulingan mengelak dari sambaran pedang. Kui Hong yang maklum bahwa dia hanya harus menjaga kedua kaki yang menyepak, melancarkan serangan bertubi-tubi kepada tubuh kecil yang bergulingan itu sehingga pedangnya menjadi gulungan sinar kilat yang menyambar-nyambar ke bawah. Kakek itu ternyata memiliki gerakan yang ringan seperti kapas tertiup angin, kadang-kadang dapat mencelat ke sana-sini seperti jangkrik meloncat. Namun sedikitpun kakek itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mempergunakan jurus barunya, yaitu sepakan kuda atau jentikan kaki jangkrik. Malah dia repot sekali harus mengelak terus karena pedang Limo Kiam adalah pedang yang amat luar biasa, baru hawanya saja sudah membuat kakek itu miris hatinya. Tiba-tiba kakek itu terpeleset jatuh. Kui Hong cepat mengayun pedang. Tiba-tiba terdengar suara memberebet dan ternyata kakek itu melepaskan tut yang besar dan panjang. Kui Hong mengerutkan alis, mengernyitkan hidung dan sedetik pedangnya tertunda. Inilah kesalahannya. Sedetik sudah terlalu lama bagi kakek Sinting itu untuk menggerakkan kedua kakinya, menyepak seperti yang dilakukannya tadi membuat tubuh Kui Hong terbang. Akan tetapi kini sepakannya mengenai tangan kanan Kui Hong. Kaki kiri menotok siku membuat lengan itu lumpuh, kaki kanan menendang gagang pedang sehingga pedang Limo Kiam mencelat ke atas mengeluarkan bunyi mengaung. Ketika Kui Hong sadar dan kaget bukan main, ternyata kakek itu sudah terbang ke atas menyambar pedangnya, lalu mengembalikan pedang itu sambil tersenyum menyeringai. Nah, kau kalah, muridku. Kui Hong menerima pedangnya, menyarungkan pedang dan menjawab. Butek Xiao Jin, ketahuilah aku adalah murid pamanku sendiri, pendekar super sakti dari Pulau Es. Maka engkau tentu maklum bahwa aku tidak mungkin dapat menjadi muridmu. Apa kau kira aku tidak tahu? Kau anggap aku ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Aku ingin menurunkan ilmu kepadamu, tentang kau menjadi murid atau tidak, peduli amat. Kau tahu mengapa aku ingin menurunkan ilmu-ilmuku kepadamu? Kui Hong makin heran dan kini dia memandang kakek yang sakti itu. Aku tidak tahu. Karena suengku si mayat hidup yang bau busuk itu sudah melanggar sumpah. Bagaimana? Aku tidak mengerti.
Kami bertiga, Su Heng Cui Bengko Aiong, aku dan Sute Kui Bun Lomongo Bou Ek yang sudah bersumpah tidak akan menerima murid. Akan tetapi baru-baru ini Su Heng mengambil murid bocah anak ketua boneka Pulau Neraka itu sebagai murid. Bocah itu pandai sekali, apalagi kini memegang Lam Mo Kiam, tentu tidak ada yang melawannya. Kebetulan engkau bertemu dengan aku, engkau memegang Lim Mo Kiam, engkau nakal dan cocok dengan aku, dan dasar ilmumu tidak kalah oleh murid Su Heng. Nah, kalau aku menurunkan ilmu kepadamu, kelak engkaulah yang akan menghadapi murid Su Heng itu. Dia sudah melanggar sumpah, biar aku yang mengingatkannya mengalahkan muridnya oleh muridku. Tanpa kau beri pelajaran ilmu pun aku tidak takut menghadapi bocah sombong itu. Dia belum tentu sombong, akan tetapi engkau sudah pasti sombong sekali. Engkau murid pendekar siluman, akan tetapi setelah dia menerima ilmu-ilmu dari Su Heng, apa kau kira akan mampu menandinginya? Pedangmu itu tidak ada artinya karena dia pun mempunyai pedang yang sama ampuhnya. Pedang curian. Curian atau bukan, bagaimana kau akan mampu merampasnya kalau kau tidak mampu menandingi ilmunya? Xiao Jin. Wah, namamu benar-benar aneh, bikin orang tidak enak saja memanggilnya dengan menyingkat. Hehehe. Mengapa tidak enak memanggil aku Xiao Jin, manusia hina? Sudah terlalu halus kalau aku disebut Xiao Jin. Butek Xiao Jin, aku sudah kalah berjanji dan aku harus memenuhi taruhan kita. Aku suka mempelajari ilmu yang akan kau berikan kepadaku, biarpun untuk itu aku harus dikubur hidup-hidup. Akan tetapi, bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku akan suka kau pergunakan untuk mengalahkan murid Su Hengmu? Kui Hong, namamu Giam Kui Hong, bukan? Engkau keponakan Sumahan, engkau putri perwira gila Shi Giam di kota raja. Engkau pernah diculik oleh adik angkat Sumahan yang menjadi ketua boneka di Pulau Neraka. Semua itu aku tahu. Apa yang aku tidak tahu? Aku tahu bahwa sepasang pedang iblis itu tadinya ditemukan oleh seorang bocah laki-laki, entah siapa aku tidak kenal. Lim Mo Kiam diberikan kepadamu dan Lam Mo Kiam dirampas oleh murid Su Heng, maka engkau akan merampas kembali pedang itu memusuhinya. Engkau harus menemani aku dikubur hidup-hidup selama seminggu. Jangan kau pandang remeh latihan ini. Latihan Sin Kang yang luar biasa. Engkau akan mengenal apa yang disebut tenaga inti bumi. Setelah berlatih Samadhi dan Sin Kang di dalam tanah, nanti ku berikan ilmu-ilmuku yang paling istimewa, tiada keduanya di dunia, termasuk ilmu baruku tadi, yang kau katakan tidak sopan. Ilmu tendangan jangkrik? Benar. Siapa tahu, dalam keadaan roboh dan terdesak, terancam malapetaka, engkau dapat menggunakan jurus itu. Dengan seluruh tubuh tertekan pada bumi, meminjam tenaga inti bumi, engkau akan dapat mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat, dalam keadaan tak terduga-duga seperti yang dilakukan jangkrik kecil tadi. Jurus ini selain dapat menyelamatkan nyawamu dari ancaman maut, juga dapat merobohkan lawan yang jauh lebih kuat. Apakah kau masih menganggapnya ilmu tidak sopan? Kui Hong mengangguk. Aku akan mempelajari semua ilmu yang kau berikan. Bagus, sekarang kau carilah sebuah peti mati untukmu. Peti mati besi ini punyaku, dan terlalu kecil untuk tubuhmu yang gede. Pencari peti mati? Kemana? Wah, bodohnya. Ratusan peti mati berada di depan hidung, masih tanya harus cari kemana? Selamanya tak mempunyai murid, sekali dapat murid, bodohnya bukan main. Di dalam kuburan-kuburan itu bukankah terisi peti-peti mati? Kui Hong terbelalak ngeri. Apa? Bongkar peti mati di kuburan? Wah, kan ada isinya. Isinya hanya rangka yang sudah lapuk. Petinya masih baik. Itulah lucunya. Betapapun kokoh kuat petinya, mayatnya toh akan membusuk dan rusak. Membuang uang sia-sia hanya untuk pamer saja, akan tetapi menguntungkan untukmu. Petinya yang masih baik dapat kau pergunakan. Kui Hong menggeleng-geleng kepala. Aku tidak bisa, Kek. Tidak mungkin aku sampai hati membongkar kuburan dan merampas peti dari sebuah kerangka manusia. Sudah bodoh penakut lagi. Apanya yang dipilih? Kakek itu bersuit 3 kali memanggil anak buahnya. Muncullah mereka berbondong-bondong dari tempat mereka duduk menanti. Hayo cepat carikan sebuah peti dari kuburan tertua. Butek Xiao Jin memerintah. Jitochu, majikan pulau kedua, hamba sekalian telah membawakan sebuah peti untuk Tucu, kata tokoh Pulau Neraka yang gendut pendek berkepala gundul.
Orang ini adalah Kong Tutek, seorang tokoh pulau neraka yang memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi, bahkan memiliki ilmu mengeluarkan pukulan beracun diikuti semburan asap dari mulutnya yang amat berbahaya. Cerewet kau! Peti untukku sudah ada, akan tetapi untuk muridku ini belum ada. Lihat baik-baik, dia ini adalah muridku yang akan mengalahkan murid Toa Suheng, tahu? Namanya Kui. Lupa lagi. Siapa namamu tadi? Kui Hong, Giam Kui Hong, kata gadis itu dengan hati geli menyaksikan tingkah gurunya yang sinting. Oh ya, dia Giam Kui Hong, murid tunggalku, hayo cepat, carikan peti mati yang paling baik. Kui Hong memandang dengan hati penuh kengerian betapa orang-orang itu membongkari kuburan dan akhirnya mendapatkan sebuah peti mati kuno yang benar-benar amat kokoh kuat dan ukiran-ukirannya masih lengkap. Peti mati itu dibuka, kerangka manusianya dikeluarkan lalu peti mati kosong itu digotong dekat Kui Hong yang memandang dengan jantung berdebar penuh rasa ngeri. Dia harus tidur di situ? Bekas tempat mayat? Gali sebuah lubang besar untuk dua peti ini, cepat, kakek itu kembali memberi perintah dan belasan orang pulau neraka itu cepat melakukan perintah Butek Xiaojin. Karena mereka itu rata-rata lihai dan memiliki tenaga besar, sebentar saja sebuah lubang yang lebarnya 2 meter dan dalamnya juga 2 meter telah tergali terbuka menganga dan menantang dalam pandang mata Kui Hong. Lekas kau masuk ke dalam petimu. Kui Hong menggelengkan kepalanya. Apa kau takut? Melihat semua mata para penghuni pulau neraka itu memandang kepadanya, mendengar pertanyaan kakek sinting itu Kui Hong cepat menjawab. Siapa bilang aku takut? Aku hanya merasa jijik, peti mati itu kotor. Tentu saja sebetulnya bukan karena kotor dan jijik, melainkan karena takut dan ngeri. Siapa bilang kotor? Orang yang sudah mati jauh lebih bersih daripada orang yang masih hidup. Hayo cepat masuk, atau engkau hendak membantah perintah gurumu dan tidak memenuhi janji? Kui Hong merasa terdesak. Kalau dia tetap menolak, selain berarti dia tidak membayar kekalahan taruhan, dan dianggap takut oleh orang-orang pulau neraka, juga kalau kakek itu menggunakan kekerasan, mana dia mampu mencegahnya. Kalau sudah di dalam peti, bagaimana engkau bisa melatihku? Dia mencoba menggunakan alasan menolak. Bodoh! Biarpun di dalam peti, apa kau kira aku tidak bisa memberi petunjuk? Hayo cepat, mereka ini sudah menanti untuk mengubur kita. Dengan jantung berdebar penuh takut dan tegang, terpaksa Kui Hong memasuki peti mati itu. Butek Xiaojin menggunakan tangannya memukul tengah-tengah tutup peti mati yang tebal. Brak, papan tebal itu bobol dan berlobang ditembus telapak tangannya, kemudian dipasanglah sebatang bambu panjang yang sudah dilubangi. Pejamkan matamu agar jangan kemasukan debu, kata kakek itu sambil mengangkat tutup peti mati dan menutupkannya. Dunia lenyap bagi Kui Hong. Ketika ia mengintai dari balik bulu matanya, yang tampak hanya hitam pekat. Ia merasa betapa peti mati di mana ia berbaring terlentang itu bergerak, kemudian turun ke bawah. Dia sudah diturunkan ke dalam lubang. Memang kakek itu sendiri yang menurunkannya dan kini batang bambu itu menjadi lubang hawa yang lebih tinggi daripada lubang tanah itu, 2 jengkal lebih tinggi. Butek Xiaojin memasuki petinya yang kecil, menutupkan petinya dari dalam dan peti itu dapat bergerak sendiri, meloncat ke dalam lubang, persis di samping peti mati Kui Hong. Anak buahnya yang sudah tahu akan kewajiban mereka, cepat menguruk lubang itu dengan tanah galian sampai 2 buah peti itu tertutup sama sekali dan tempat itu berubah menjadi segunduk tanah di mana tersembul keluar sebatang bambu kecil yang panjangnya sejengkal dari gundukan tanah. Itulah bambu yang menjadi lubang angin atau lubang hawa, penyambung hidup Kui Hong. Adapun kakek sinting itu sama sekali tidak menggunakan bambu untuk lubang hawa. Belasan orang pulau neraka itu lalu beristirahat agak jauh dari kuburan itu, karena kalau kakek itu sedang berlatih seperti itu, sama sekali tidak boleh diganggu dan mereka harus menjaga kuburan itu agar tidak ada yang berani mengusiknya. Akan tetapi mereka pun tidak berani menjaga terlalu dekat, karena kakek sinting ini benar-benar aneh dan galak sekali, dan biarpun berada di dalam peti mati yang sudah dikubur, agaknya masih dapat mendengar percakapan mereka yang di atas. Karena itu, mereka lebih aman menjaga di tempat yang agak jauh, akan tetapi siang malam mereka bergilir menjaga dan memperhatikan kuburan itu. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan takutnya hati Kui Hong. Dia mendengar suara berdebuknya tanah bergumpal-gumpal yang jatuh menimpa peti matinya, sampai akhirnya yang terdengar hanya suara gemuruh tidak jelas lagi. Kemudian sunyi,
Sunyi sekali dan yang tampak hanyalah hitam pekat di sekelilingnya dan di tengah-tengah, tepat di atasnya, terdapat sebuah bulatan sinar yang menyilaukan mata. Dia tidak tahu benda apa itu, setelah ia meraba-raba dengan tangannya, barulah ia mengerti bahwa sinar bulat itu adalah sebuah lubang dari batang bambu yang tentu saja menembus keluar tanah kuburan dari mana cahaya matahari masuk bersama hawa. Makin ngeri hati Kui Hong. Lubang bambu itu merupakan gantungan nyawanya. Kalau lubang itu tertutup. Dia bergidik dan mendadak saja napasnya terasa sesak sekali, seolah-olah hawa di dalam peti mati telah habis dan lubang itu telah tertutup. Kakek Sinting. Dia memaki gemas. Kalau engkau menipuku dan aku sampai mati di sini, aku akan menjadi setan dan belum puas hatiku kalau setanku belum mencekik lehermu sampai putus. Tiba-tiba terdengar suara, jelas akan tetapi terdengar seperti amat jauh, suara dari balik kubur. Wah, ganas sekali engkau. Belum menjadi setan sudah demikian ganas, apalagi kalau benar-benar menjadi setan. Kui Hong, engkau muridku, aku gurumu, mana mungkin guru mencelakakan murid? Kau lihat, ada tabung bambu untuk hawa segar. Bernapaslah dalam-dalam, pejamkan matamu, dan dengarkan baik-baik, kita mulai berlatih pernapasan, samadhi dan menghimpun sinkang dari hawa intisari bumi. Dengan penuh perhatian Kui Hong mendengarkan suara kakek itu yang terdengar jelas sekali, mendengarkan cara-cara berlatih pernapasan yang istimewa, kemudian mencobanya dalam praktek dengan petunjuk-petunjuk suara kakek itu. Dia bukan saja dilatih pernapasan yang amat aneh, juga dilatih untuk bernapas di dalam ruang tertutup di bawah tanah. Jangan memandang ringan latihan ini, muridku. Tahukah mengapa kami tokoh-tokoh dan datuk-datuk pulau neraka melakukan latihan ini? Terciptanya dari keadaan yang memaksa kami. Bayangkan saja keadaan pulau neraka pada ratusan tahun yang lalu, sebelum semua kesukaran dapat ditaklukkan seperti sekarang ini. Hidup di permukaan pulau merupakan hal yang mustahil apalagi kalau ular-ular dan semua binatang berbisa mengamuk, rawa-rawa mengeluarkan hawa beracun dan terbawa angin menyapu seluruh permukaan pulau. Terpaksa nenek moyang kami mencari tempat persembunyian di dalam tanah. Namun masih saja diancam bahaya oleh ular-ular dan kelabang-kelabang berbisa. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanyalah mengubur diri hidup-hidup dan terciptalah cara berlatih seperti ini. Mengapa dilakukan dalam sebuah peti mati? Karena dari sebuah peti kunolah ditemukan ilmu-ilmu rahasia yang kami miliki. Ketika seorang di antara nenek moyang kami bersembunyi di dalam tanah dengan mengubur diri hidup-hidup, melindungi tubuhnya dalam sebuah peti mati kuno yang ditemukan di dalam tanah ketika dia menggali lubang. Dia menemukan ukiran-ukiran dan coretan-coretan di dalam peti mati itu yang ternyata adalah ilmu-ilmu rahasia yang agaknya ditinggalkan oleh nenek moyang Bukek Xiansu yang kebetulan mati dikubur di pulau neraka. Nah, setelah kau tahu akan riwayat singkatnya, belajarlah baik-baik karena sesungguhnya, biarpun sifatnya berbeda, namun pada dasarnya ilmu-ilmu pulau neraka adalah satu sumber dengan ilmu-ilmu pulau es. Dengan tekun dan kini sama sekali tidak berani memandang rendah kepada kakek Sinting itu, Kui Hong diam-diam memusatkan perhatiannya dan mentaati semua petunjuk kakek itu, berlatih dengan penuh ketekunan dan penuh ketekatan, tidak merasa ngeri atau takut lagi karena dia sudah menyerahkan mati hidupnya di tangan kakek yang menjadi gurunya itu. Sebetulnya apakah yang terjadi dengan orang-orang pulau neraka? Mengapa mereka berada di situ dan bagaimana pula dengan Lulu yang menjadi ketua pulau neraka? Seperti telah diceritakan di bagian depan, pasukan pemerintah menyerbu pulau neraka dan melihat bahwa pulau neraka itu sudah kosong. Pasukan pemerintah yang amat besar jumlahnya itu lalu membakar pulau itu. Para penghuni pulau neraka telah lebih dahulu disingkirkan oleh Lulu, diajak mengungsi meninggalkan pulau dan karena Lulu maklum bahwa pulau-pulau di sekitar tempat itu tidak aman bagi anak buahnya, maka dia memimpin rombongan perahu yang dipakai mengungsi itu ke pantai di sebelah barat pulau. Putranya, Wan Keng In, pada waktu terjadi penyerbuan itu, tidak berada di pulau karena memang putranya itu pergi bersama gurunya yang belum pernah dijumpai Lulu. Ketika perahu-perahu yang ditumpangi oleh hampir 150 orang penghuni pulau neraka itu tiba di pantai, ternyata Wan Keng In telah berada di tepi pantai, berdiri tegak dan bertolak pinggang dengan sikap angkuhnya. Ibu, kulihat dari jauh asap mengepul di pulau kita dan sekarang ini ibu hendak membawa anak buah kita kemana? Apa yang telah terjadi? Pulau kita diserbu pasukan pemerintah. Untung aku telah menduganya terlebih dahulu dan membawa anak buah melarikan diri, jawab Lulu. Ah, mengapa melarikan diri? Mengapa ibu tidak memimpin anak buah melawan?
Sungguh memalukan sekali, lari terbirit-birit seperti serombongan pengecut. Bukankah pulau neraka sebagai sarangnya orang-orang berilmu tinggi? Lulu memandang putranya dengan marah. Enak saja mencela. Engkau sendiri mengapa tidak datang melihat pulau kita terancam? Bagaimana kita mampu melawan pasukan pemerintah yang jumlahnya 1.000 orang lebih? Dan pasukan itu dipimpin oleh orang-orang berilmu tinggi seperti Koksu Imkan Sengjin Bong Jikun, pendeta India Maharya, kedua orang pendeta lama dari Tibet, Tian Tok Lama dan Tai Li Lama, dan masih banyak lagi panglima yang lihai. Ibu adalah ketua pulau neraka, masa takut menghadapi mereka? Kang In membantah. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari tepi pantai. Hahaha, ketua boneka seperti ibumu mana mungkin mampu menandingi mereka, muridku? Engkaulah yang dapat menandingi Koksu itu dan kaki tangannya. Lulu cepat membalikkan tubuhnya dan melihat seorang kakek tua setengah telanjang berjalan terbungkuk-bungkuk dari dalam air laut. Mula-mula yang tampak hanya tubuh atas sepinggang, makin lama air makin dangkal dan makin tampaklah tubuhnya, akhirnya dia berjalan dengan tubuh tertutup cawat dan kaki telanjang, berjalan terbungkuk-bungkuk di atas pasir menghampiri mereka sambil tertawa-tawa. Melihat kakek ini, serta-merta semua orang pulau neraka mengeluarkan seruan kaget dan ketakutan, lalu mereka menjatuhkan diri berlutut dan menelungkup, tidak berani mengangkat muka apalagi memandang. Melihat ini, Lulu dapat menduga bahwa tentu orang inilah yang dimaksudkan oleh putranya, yaitu orang pertama dari pulau neraka yang berjuluk Cui Bengko Aiong. Orang tua, agaknya engkau yang berjuluk Cui Bengko Aiong. Kalau engkau menganggap aku ketua boneka, mengapa selama itu engkau diam saja? Karena engkau takut terhadap pendekar super sakti, maka engkau hendak menggunakan aku sebagai umpan? Kakek yang sombong dan pengecut, hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu maka kau berani mengambil anakku sebagai murid tanpa minta izin kepada aku yang menjadi ibunya. Ibu, jangan. Wan Kang In berseru kaget ketika melihat ibunya menerjang maju dan menyerang kakek aneh itu dengan sebuah pukulan yang amat dahsyat. Memang Lulu sudah marah sekali, maka begitu dia menyerang, dia telah menggunakan jurus simpanan dan mengerahkan tenaga Swat Im Xinjiang di tangan kiri dan tenaga Fiang Xinjiang di tangan kanan. Dua tenaga inti yang berlawanan ini, yang kiri dingin yang kanan panas, adalah tenaga inti mujizat yang dahulu dia latih bersama kakak angkatnya di Pulau Es. Des! Des! Hebat bukan main benturan pukulan kedua tangan wanita sakti itu, akan tetapi kakek setengah telanjang yang menangkis kedua pukulan itu dengan dorongan tangan, hanya terdorong mundur 3 langkah saja sambil terkekeh-kekeh mengejek. Hal ini membuat Lulu menjadi makin penasaran dan sambil mengeluarkan suara melengking dia sudah menerjang lagi dengan pengerahan tenaga yang lebih hebat. Ibu, jangan. Kau takkan menang. Kang In kembali mencegah, akan tetapi ibunya tidak mempedulikan seruannya, dan pemuda ini pun tidak dapat berbuat sesuatu karena ibunya sudah melancarkan serangannya dengan amat cepat dan dahsyat kepada Cui Bengko Aiong yang memandang dengan mulut menyeringai. Hehe, ibumu sudah bosan hidup, muridku. Kalau dia ingin mati, jangan dilarang, jangan dihalangi, biarlah. Kakek itu berkata dan ejekan ini tentu saja membuat Lulu menjadi makin penasaran dan marah. Plak! Plak! Kedua telapak tangan Lulu kini bertemu dengan kedua telapak tangan kakek itu, melekat dan terjadilah kini adu tenaga sakti yang amat dahsyat antara kedua orang ini. Dari dua pasang telapak tangan yang saling melekat itu, keluarlah asap seolah-olah 4 buah tangan itu sedang terbakar. Suhu, harap jangan bunuh ibu. Wan Kang In berkata memohon gurunya karena dia maklum bahwa ibunya tentu akan celaka kalau melanjutkan perlawanannya terhadap kakek yang amat sakti itu. Akan tetapi, kedua orang sakti yang sedang mengadu tenaga itu, mana sudi mendengarkan kata-kata Kang In yang kebingungan? Lulu sudah marah sekali, merasa terhina dan dia mengerahkan seluruh sinkangnya untuk menyerang kakek itu, sedangkan Cui Bengko Aiong yang wataknya sudah terlalu aneh, tidak lumrah manusia lagi itu, terkekeh-kekeh senang karena maklum bahwa wanita itu tentu akan tewas di tangannya. Sementara itu, para anggota Pulau Neraka yang menyaksikan pertandingan hebat itu, memandang dengan mata terbelalak. Mereka itu suka dan tunduk kepada Lulu yang selama ini menjadi ketua mereka, akan tetapi mereka pun amat takut kepada Cui Bengko Aiong. Yang paling bingung adalah Wan Kang In. Pemuda ini menjadi pucat wajahnya. Untuk menghentikan pertandingan adu nyawa itu, dia merasa tidak sanggup dan tidak berani, akan tetapi kalau tidak dihentikan, tentu ibunya akan tewas.
Ingin dia menangis saking bingungnya, dan dia hanya dapat membujuk dan mohon kepada gurunya dan ibunya menghentikan pertandingan itu. Kini Lulu maklum bahwa sesungguhnya, putranya tidak sombong kalau mengatakan bahwa ilmu kepandaian kakek itu hebat bukan main. Setelah kedua tangannya melekat pada kedua tangan kakek itu, dia merasa betapa seluruh tenaga sinkangnya tersedot dan tidak berdaya, bahkan kini kedua telapak tangannya terasa panas seperti terbakar, tanpa dia mampu menariknya atau melepaskannya dari telapak tangan lawan. Rasa nyeri yang hebat mulai terasa oleh tangannya, namun Lulu mengerahkan seluruh daya tahannya dan tidak mau memperlihatkan rasa nyeri, tidak mau menyerah kalah dan mengambil keputusan untuk melawan sampai mati. Asap yang mengepul dari kedua tangannya kini bukan hanya uap dari hawa sinkang, melainkan asap dari telapak tangannya yang mulai terbakar dan terciumlah bau yang hangus dan sangit. Suhu, harap maafkan ibuku. Wan Kang-in berseru dan berlutut di depan kaki gurunya. Akan tetapi sekali menggerakkan kaki kiri, tubuh Kang-in terlempar dan gurunya berkata, "Jangan ikut campur. Kalau wanita ini bosan hidup, dia akan mati di tanganku, hahaha." Lulu merasa betapa kedua tangannya panas sekali dan tenaga sinkangnya makin lama makin menjadi lemah, tubuhnya mulai gemetar dan dia maklum bahwa dia tidak akan dapat bertahan lama lagi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. "Hahaha, Toa Suheng sungguh keterlaluan. Orang sudah berjasa, menggantikan kita memimpin anak buah kita, tidak diberi hadiah malah hendak dibunuh. Dia seorang wanita lagi, apakah tidak memalukan?" Tahu-tahu muncullah seorang kakek yang pendek sekali, yang matanya lebar dan begitu dia berada di situ, kakek ini dari belakang menepuk punggung Lulu dan melanjutkan kata-katanya. "Engkau tidak lekas pergi dari sini mau menanti apa lagi?" Begitu punggungnya ditepuk, Lulu merasa ada tenaga yang amat hebat menyerbu dari punggungnya, melalui kedua lengannya sehingga lenyaplah tenaga menyedot dari Cui Beng Koaiong dan begitu dia menarik kedua tangannya, tubuhnya terjengkang ke belakang seperti didorong. Lulu cepat berjungkir balik, memandang kedua telapak tangannya yang sudah menjadi hitam terbakar, matanya kini memandang ke kiri, ke arah kakek pendek yang telah menolongnya. "Apakah engkau yang bernama Butek Xiao Jin?" tanyanya secara langsung, sedikit pun tidak menaruh hormat karena biarpun kakek ini sudah menyelamatkan nyawanya, namun tetap saja dia adalah tokoh Pulau Neraka yang telah mempermainkannya, membiarkan dia menjadi ratu boneka. "Hahaha, selamat bertemu, Toa Nio. Aku memang seorang yang tidak terhormat, seorang Xiao Jin sehingga tidak berharga untuk bertemu dengan Toa Nio. Sebelum saat ini, Suhengku paling suka membunuh orang, harap Toa Nio suka memaafkannya." Muka Lulu menjadi merah sekali. Berhadapan dengan kedua orang kakek yang demikian aneh sikap dan wataknya, dia merasa seperti menjadi seorang anak kecil yang tidak berdaya sama sekali. "Kang-in, hayo kita pergi," bentaknya kepada putranya yang kini berdiri sambil menundukkan mukanya. "Maaf, Ibu. Aku tidak bisa pergi meninggalkan Suhu. Aku masih mempelajari ilmu dan menurut Suhu, aku ditunjuk untuk memimpin anak buah Pulau Neraka." "Wan, Kang-in. Engkau anakku. Engkau harus taat kepadaku. Hayo kita pergi meninggalkan setan-setan ini." Lulu membentak lagi. "Aku tidak mau pergi, Ibu." Kang-in membantah. "Kau lebih berat kepada mereka ini daripada kepada ibumu?" "Maaf, Ibu. Kita sudah banyak menderita, sudah banyak terhina. Kini aku memperoleh kesempatan menerima ilmu yang tinggi dari Suhu agar kelak dapat kupergunakan untuk membalas orang-orang yang telah membuat ibu menderita. Bagaimana ibu akan dapat menghadapi kekuatan Pulau Es kalau aku tidak memperdalam ilmuku?" "Hahaha. Ibumu tidak memusuhi Pulau Es, muridku. Biarpun dia telah menderita karena pendekar siluman, ternyata dia masih belum dapat melupakan pria yang dicintanya itu. Bahkan dia baru-baru ini membantu Pulau Es ketika diserbu pasukan." "Hahaha, mana kau tahu akan isi hati wanita, biarpun wanita itu ibumu sendiri?" Cui Beng Koaiong berkata. "Haya! Toa Suheng, urusan orang lain perlu apa kita mencampurinya?" Suheng sendiri sudah bersumpah tidak akan mengambil murid, kini tahu-tahu Suheng telah mempunyai seorang murid. Apa artinya ini? Butek Xiao Jin mencela Suhengnya yang tertawa-tawa tadi. "Xiao Jin, engkau mau apa mencelaku? Aku mengambil murid atau tidak, kau ada hak apa mencampurinya? Kalau suka boleh lihat, kalau tidak suka boleh minggat." "Bagus.
Kalau Toa Suheng melanggar sumpah, aku pun tidak takut melanggarnya. Kita sama-sama lihat saja, murid siapa kelak yang lebih hebat. Toa Nio, putramu telah menjadi murid Cui Bengko Aiong, biar kau larang juga akan percuma saja. Lebih baik kau pergi meninggalkan kami, karena kalau sekali lagi Toa Suhengku yang manis ini turun tangan terhadapmu, biarpun aku sendiri akan sukar untuk menyelamatkan nyawamu. Dia benar. Dia benar, pergilah. Cui Bengko Aiong mengomel. Diam-diam Lulu bergidik. Putranya telah menjadi murid seorang manusia iblis seperti itu, yang selain amat sakti juga amat aneh wataknya. Dipandangnya sepintas selalu kedua orang kakek itu seperti orang-orang yang gila. Akan tetapi dia pun maklum bahwa kepandaiannya masih jauh untuk dapat menandingi mereka, maka setelah sekali lagi memandang ke arah putranya yang tetap menundukkan muka, Lulu segera meloncat dan lari pergi meninggalkan tempat itu. Hanya satu tujuan hidupnya sekarang, yaitu mencari sumahan dan mohon pertolongan kakak angkatnya juga satu-satunya pria yang dicintanya itu, untuk turun tangan menyelamatkan putranya dari cengkeraman iblis-iblis itu. Demikianlah, setelah Lulu meninggalkan orang-orang pulau neraka yang telah kehilangan pulau itu, para anak buah pulau neraka menganggap Kang In sebagai ketua mereka, menggantikan kedudukan ibunya, sedangkan dua orang kakek itu tetap saja menjadi tokoh-tokoh yang ditakuti dan ditaati, tidak hanya oleh semua orang pulau neraka, juga oleh ketuanya. Butek Xiao Jin, kakek pendek yang biarpun terhitung sute dari Cui Bengko Aiong namun memiliki ilmu kepandaian yang sama tingkatnya dan diam-diam dikagumi dan disegani oleh suhengnya itu, lalu pergi sambil menyuruh 15 orang anak buah membawa sebuah peti mati kosong untuk berlatih di tempat yang akan dipilihnya sendiri. Secara kebetulan sekali, di tengah jalan kakek ini bertemu dengan Kui Hong yang dianggapnya berjodoh untuk muridnya, apalagi setelah kakek pendek ini tahu bahwa gadis itu adalah keponakan dan juga murid pendekar super sakti. Karena kalah dalam pertarungan, juga karena dia sendiri memang ingin memperoleh ilmu-ilmu yang lebih tinggi, Kui Hong menjadi murid Butek Xiao Jin, berlatih secara menyeramkan, yaitu di dalam peti mati berdekatan dengan peti mati gurunya yang baru, menerima gemblengan-gemblengan ilmu mengatur napas, samadhi dan mengumpulkan sinkang secara luar biasa. Mengambil intisari daya sakti bumi. Dia melatih diri dengan tekun, dengan tekad membulat mempertaruhkan nyawa. Ilmu samadhi dan menghimpun hawa daya sakti bumi yang dilatih oleh Butek Xiao Jin dan kini dia ajarkan kepada Kui Hong adalah sebuah ilmu yang mujizat. Sesungguhnya latihan inilah yang mendatangkan kekuatan sinkang yang tidak lumrah dalam diri Cui Bengko Aiong dan Butek Xiao Jin, dua orang tokoh pulau neraka yang selalu menyembunyikan diri itu. Ilmu mujizat ini disertai dengan ilmu silat inti bumi yang amat dahsyat pula, yang diciptakan oleh seorang tokoh pulau es yang karena kesalahan dibuang di pulau neraka. Orang sakti ini menjadi sakit hati dan putus harapan maka dia membunuh diri dengan jalan mengubur dirinya hidup-hidup di dalam sebuah peti mati di pulau neraka. Akan tetapi, rasa penasaran dan dendam di hatinya membuat dia sebelum mati, menciptakan ilmu mujizat ini dan dicoret-coretnya ilmu ciptaannya di ambang kematian itu di sebelah dalam peti matinya. Kebetulan sekali seorang kakek pimpinan pulau neraka yang menyembunyikan diri untuk membebaskan diri dari ancaman binatang-binatang berbisa dan hawa berbisa di pulau neraka, mendapatkan peti mati di dalam tanah itu dan membaca tulisan dan ukiran di dalam peti, maka berhasillah dia menguasai ilmu itu yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya sehingga yang terakhir menjadi ilmu Cui Bengko Aiong dan Butek Xiao Jin. Hanya kedua orang inilah yang memiliki ilmu ini, bahkan mendiang sute mereka Kui Bun Lomongobo X sendiri tidak memiliki ilmu ini. Tidak sembarang orang dapat menguasai ilmu silat dan menghimpun tenaga sakti inti bumi itu karena caranya berlatih amat menyeramkan dan mempertaruhkan nyawa. Wan Kang In sendiri yang banyak menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari Cui Bengko Aiong, masih belum berani melatih diri dengan ilmu mujizat itu. Kui Hong yang berwatak berani mati dan nekat secara kebetulan sekali kini menjadi orang ketiga di dunia ini yang melatih diri dengan ilmu inti bumi. Para anak buah pulau neraka yang menjaga di tanah kuburan itu, tidak berani mengganggu, bahkan mendekat saja mereka tidak berani. Mereka sudah mengenal dua orang datuk pulau neraka yang amat mereka takuti itu, karena bagi dua orang datuk itu, apalagi Cui Bengko Aiong, membunuh manusia seperti membunuh nyamuk saja, dan watak mereka sukar sekali diikuti. Mereka maklum bahwa sebelum kakek pendek itu keluar dari dalam tanah, mereka harus menjaga dengan mati-matian agar jangan sampai kuburan itu diganggu orang. Kalau kakek dan muridnya yang baru itu sudah keluar dari dalam tanah, barulah mereka bebas dari tugas berat ini,
kecuali tentu saja kalau ada perintah baru dari kakek pendek yang aneh itu. Pada malam hari ketiga, orang-orang pulau neraka itu menjadi terkejut ketika melihat munculnya serombongan orang yang mereka kenal sebagai orang-orang Tian Liongpang. Rombongan itu terdiri dari 18 orang dipimpin oleh seorang dara remaja yang cantik jelita dan yang mereka kenal sebagai putri ketua Tian Liongpang, dan seorang laki-laki tinggi besar yang lengan kirinya buntung dan berwajah menyeramkan. Laki-laki berlengan satu ini wajahnya muram dan sinar matanya berkilat. Orangnya pendiam akan tetapi sikap semua anggota rombongan amat hormat kepadanya, bahkan putri ketua Tian Liongpang sendiri kelihatan bersikap manis kepadanya. Orang ini adalah seorang tokoh baru yang telah berjasa mengorbankan tangannya untuk Tian Liongpang sehingga ketua perkumpulan itu menaruh penghargaan kepadanya dan menurunkan ilmu yang dahsyat kepadanya, yang membuat dia bahkan lebih lihai daripada sebelum lengan kirinya buntung. Dia adalah Kiang Bok Sem yang lengan kirinya buntung oleh pedang Lam Mo Kiam di tangan Wan Keng In dan kini telah menjadi seorang lihai sekali dengan lengan kanannya. Nirahai telah menurunkan ilmu Sintu Chiang, telapak tangan golok sakti, kepadanya sehingga lengannya itu lebih lihai daripada lengan kiri mendiang Suka Hou yang berjuluk Toat Bengtu itu. Dengan ilmu-ilmunya yang baru dia terima dari ketuanya sebagai pembalas jasanya mengorbankan lengan kiri, kini dia menjadi orang kedua sesudah Tang Wai Siang di Tian Liongpang. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.